Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Pendidikan anak usia sekolah dasar merupakan tahapan penting dalam perkembangan anak. Pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang ditanamkan dari dasar dapat membentuk karakter dan kepribadian mereka nantinya. Saat ini kami berada di Sekolah Dasar SD Negeri Mangkura 5, Kota Makassar. Sekolah ini terletak di Jalan Bonto Lempangan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Di sini kita akan melihat bagaimana seorang guru mampu menciptakan inovasi pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar siswa hingga mengembangkan nalar dan nilai peserta didiknya dari berbagai latar belakang sosial. Pagi yang cerah, suasana ini menambah semangat untuk memulai aktivitas keseharian di sekolah semakin nyaman. Seperti biasanya, guru mempersiapkan ruang kelas yang ceria untuk menyambut senyum siswa dengan spirit baru, berpetualang dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang menyenangkan. Sebelum memulai aktivitasnya, siswa terlebih dahulu menuliskan pengalaman yang dirasakan selama di luar sekolah di selembaran kertas. Kemudian, diletakkan di dinding kehadiran siswa. Bagaimana kabar tak semua anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, terlebih dahulu Dalam ruang kelas yang dinamis dan penuh dengan ornamen-ornamen edukasi, seorang guru sekolah dasar menciptakan gebrakan baru. Dia adalah pioner dalam menciptakan bahan ajar kreatif yang mampu membangkitkan semangat belajar siswa. sebelum kita belajar pada pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni kita akan mempelajari tentang negara-negara anggota ASEAN. Bagi beberapa negara anggota ASEAN ke beberapa kelompok untuk didiskusikan bersama teman-temannya. Paham semua? Paham. Jadi anak hebatku semua, halo. Halo. Nah, anak hebatku semua, media ini kita akan gunakan nanti untuk berkompetisi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi pada saat Pak Guru membagi beberapa negara anggota ASEAN ke beberapa kelompok, nanti akan muncul beberapa pertanyaan. Jadi kita saling berkompetisi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kartu-kartu negara anggota ASEAN
yang Pak Guru nanti bagikan pada saat sudah berdiskusi. Paham semua? Paham. Oke. Melibatkan diri dalam perjalanan menggali potensi kreatif. Guru ini mengeksplorasi cara baru untuk menyampaikan pelajaran dengan kecerdasan dan inovasi. Tidak heran jika dirinya telah menorehkan beberapa penghargaan lokal hingga nasional. Dia adalah Baharudin. Baharudin tidak hanya melihat siswa sebagai penerima informasi, melainkan sebagai individu yang unik dengan minat bakat dan cara belajar yang beragam. Dengan semangat kegembiraan dan keingintahuan yang tidak terbatas, ia melibatkan siswa dalam proses belajar yang penuh warna dan memikat. Stop. Tadi sepertinya di Siva. Coba Siva berdiri. Siva, pegang kertas itu. Apa yang kamu ketahui pada hari ini tentang pelajaran kita pada hari ini, Siva? Kita pada hari ini adalah tentang ASEAN. Ya. Ada 10 yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar. Oke, tepuk tangan dulu buat Siva. Berbekal kreativitasnya, Baharudin menciptakan bahan ajar yang tidak hanya mengandung fakta dan teori, tetapi juga mengunggah imajinasi dan daya kreasi siswa. Melalui proyek kreatif, permainan peran, dan eksplorasi seni, dirinya menyulap ruang kelas menjadi panggung bagi pembelajaran yang menyenangkan. Tidak hanya itu, Baharudin juga senantiasa memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu yang memperkaya pengalaman belajar, membuat video pembelajaran interaktif, menggagas kuis online, dan memanfaatkan sumber daya digital lainnya. Ia menjadikan teknologi sebagai sahabat dalam menyampaikan materi dengan cara yang inovatif. Keberaniannya melebihi batas konvensional dan membuka jalan bagi pengembangan kurikulum yang lebih dinamis dengan memasukkan unsur-unsur kreatif dalam setiap mata pelajaran. Ia menciptakan suasana yang merangsang rasa ingin tahu dan semangat eksplorasi siswa. Coba Farid berdiri, pegang, kasih Farid itu, kasih Farid. Farid, apa yang kamu pelajari hari ini? Saat ini kita telah bersama seorang guru inovator yang banyak menghasilkan ide kreatif untuk meningkatkan minat belajar siswa. Beliau adalah Bapak Baharudin SPD MPD, guru SDN Mangkura 5 dan juga menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Buta Tianang, Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Baharudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Baik, Pak, terkait dengan inovasi dan kreativitas guru. Bagaimana Bapak mengintegrasikan elemen kreatif dalam mengembangkan bahan ajar untuk siswa di sekolah dasar? Baik, untuk mengintegrasikan elemen kreatif dalam proses pembelajaran, Bu, tentu yang saya lakukan, saya mengaitkan dengan perkembangan saat ini, implementasi kurikulum merdeka. Nah, yang saya lakukan adalah mendesain proses pembelajaran dengan mengintegrasikan IT melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi.
Ya, itu yang saya lakukan. Lalu apa yang menjadi inspirasi atau motivasi Bapak untuk menciptakan metode pengajaran yang kreatif? Baik, saya berpikir begini Bu, untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif sangat penting ditumbuhkan sejak dini bagi peserta didik, khususnya di usia sekolah dasar, dengan harapan mereka mampu memecahkan persoalan-persoalan pembelajaran dengan beragam solusi. Dan bagaimana Bapak mengidentifikasi potensi kreatif dan minat individual siswa dalam proses pembelajaran? Ya, tentu yang saya lakukan Bu adalah melakukan asesmen awal, di mana pada asesmen awal ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu secara keseluruhan saya membagikan angket kepada peserta didik, semacam kuesioner yang kami bagikan kemudian diisi oleh peserta didik. Tujuannya untuk mengetahui seperti apa gaya-gaya belajar mereka ketika berada di rumah ataupun di sekolah. Kemudian yang kedua, saya melakukan observasi di lapangan. Ketika mereka jam-jam istirahat, saya mengamati aktivitas-aktivitas apa yang mereka senangi, yang mereka lakukan pada saat jam istirahat. Kemudian yang ketiga yang saya lakukan Bu adalah membentuk pola pembelajaran dengan desain tudang sipulung. Iya, tudang sipulung. Di mana pada proses tudang sipulung ini terjadi proses wawancara sederhana antara guru dengan siswa untuk menggali informasi terkait kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik pada saat belajar di rumah. Seperti itu. Luar biasa Pak ya. Dalam proses belajar mengajar tentu ada strategi. Apa strategi konkret yang Bapak terapkan untuk memancing kreativitas siswa dalam ruang kelas? Secara sederhana Bu, ada 2 metode yang saya lakukan di kelas sebagai strategi. Yang pertama itu adalah saya selalu membuka ruang diskusi kepada peserta didik. Ruang diskusi. Iya, jadi saya sebagai fasilitator pembelajaran di kelas menjadi pendengar yang baik buat unek-unek mereka. Nah, yang kedua, di dalam proses pembelajaran saya sering menyajikan suatu permasalahan tanpa saya memberikan instruksi. Jadi saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya sajikan tadi. Jadi secara tidak langsung mereka berkreasi, berpikir, diskusi bersama teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, ini terkait dengan inovasi dalam pengajaran. Bagaimana Bapak memanfaatkan teknologi sebagai alat inovatif dalam mengajar di kelas? Sesuai perkembangan saat ini, perkembangan teknologi yang semakin canggih, tentunya peserta didik tidak bisa dipisahkan oleh yang namanya gadget, Bu. Iya, gadget. Jadi saya tetap memanfaatkan Android di kelas, tetapi diawali dengan kesepakatan kelas, Iya. di mana pada kesepakatan kelas ini mempunyai makna bahwa ketika dalam proses pembelajaran kita membutuhkan akses Android, maka saya selaku penanggung jawab di kelas membagikan Android mereka masing-masing. Namun ketika Android ini tidak dibutuhkan dalam proses pembelajaran, maka Android tadi milik siswa disimpan dalam tempat yang kami sudah sepakati bersama. Nah, yang kedua Bu, untuk memanfaatkan teknologi tadi, saya menyediakan papan penyetoran tugas di ruang kelas yang berbasis barcode, yang kapan saja bisa diakses oleh peserta didik. Jadi secara sederhana mereka menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Luar biasa Pak ya, sudah anak-anak SD sudah bisa menggunakan inovasi dengan menggunakan gadget. Iya. Walaupun mungkin gadgetnya setelah proses pembelajaran itu disimpan lagi. Iya, disimpan lagi. Terus bagaimana juga nih Pak dengan memastikan bahwa inovasi dalam pengajaran tidak hanya menarik perhatian siswa tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Baik. Nah, untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai dengan menghadirkan inovasi dalam proses pembelajaran yang tidak hanya menarik perhatian mereka, yang saya lakukan di akhir pembelajaran adalah melakukan tes formatif. Tes formatif. Ya, tujuannya untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui implementasi inovasi yang digunakan tadi. Seperti itu. Menghadapi peserta didik tentu ada tantangan yang dihadapi.
Apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menerapkan metode pengajaran kreatif di sekolah dasar? Baik, dalam menerapkan proses pembelajaran kreatif khususnya di kelas saya, Bu, ada dua tantangan. Yang pertama, keterbatasan diri saya sendiri pada saat mengimplementasikan proses pembelajaran berdiferensiasi. Kan ini ceritanya berkelompok. Nah, sementara hanya satu guru yang mengajar di kelas. Tentu kita punya keterbatasan untuk memantau secara merata dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian yang kedua, tantangannya itu terkendala pada penilaian produk siswa yang beragam. Hanya satu guru yang memeriksa, sementara siswa menghasilkan produk-produk pembelajaran yang beragam sesuai bakat dan minat mereka, Bu. Luar biasa, Terletak Pak, di ya. situ. Tadi masalah tantangan. Nah, tentunya juga ada hambatan. Lalu bagaimana Bapak mengatasi hambatan atau resistensi dari berbagai pihak terkait dengan pendekatan inovatif Bapak? Baik, Bu. Jadi yang saya lakukan, Bu, simple. Saya cukup melibatkan rekan sejawat untuk memaksimalkan proses pembelajaran, baik itu di luar kelas maupun di luar kelas pada saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga melibatkan kepala sekolah dalam hal evaluasi terhadap implementasi inovasi-inovasi yang saya lakukan di kelas. Artinya bukan hanya saya sendiri, semua terlibat seperti itu. Dalam menghadapi siswa, proses belajar mengajar tentu ada juga kendala yang Bapak hadapi. Seperti apa kendala spesifik yang Bapak hadapi dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum kreatif ini? Baik, mengenai kendala, Bu, secara spesifik tentu memang ada. Nah, terkait dengan inovasi terakhir yang saya implementasikan di kelas saya tentang inovasi SIPAKA-TABE, sistem pembelajaran kreatif aktif tahap berdiferensiasi, ada satu kendala yang muncul pada saat itu. Terletak pada akses internet peserta didik. Pada saat mereka tidak punya data, sementara mereka ingin menyetor tugasnya di papan yang berbasis barcode tadi. Ya, tapi itu bisa diselesaikan dengan cara kolaborasi antara teman-teman mereka. Tentu ada juga harapan, Pak, ini. Lalu harapan dan dampak yang diinginkan, bagaimana Bapak melihat peran kreativitas dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa untuk masa depan? Dengan hadirnya inovasi yang saya terapkan tadi, Bu, yang mengarah pada pembelajaran kreatif ini sangat berperan. Peranannya itu terletak pada melatih kemandirian siswa. Nah, tentu ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik di masa depan. Bagaimana ketika mereka menemukan permasalahan-permasalahan, toh dia mampu menyelesaikan dengan beragam solusi. Nah, karena dia punya pemikiran kreatif yang baik. Betul sekali, Pak, ya. Lalu harapan ya Bapak terkait dengan dampak jangka panjang ini dari metode pengajaran kreatif Bapak kembangkan itu untuk perkembangan siswa seperti apa, Pak? Jadi secara garis besar ada 3 poin penting yang saya harapkan dengan pembelajaran kreatif tadi. Yang pertama, tentu saya sangat mengharapkan dengan pembelajaran kreatif tadi lahir peserta didik yang cinta baca tulis. Cinta baca tulis. Kemudian yang kedua, lahir peserta didik dengan kemandirian yang bagus. Nah, kemudian yang ketiga, lahir peserta didik dengan mengedepankan sikap kolaborasi. Cinta baca tulis, mengedepankan kolaborasi kemudian dan melatih kemandirian. Iya. Luar biasa, Pak. Lalu bagaimana Bapak berharap bahwa pendekatan inovatif Bapak dapat menginspirasi guru-guru dan guru-guru lain di sekolah atau di lingkungan sekitar sekolah ini? Baik, jadi betul, Bu, saya berharap inovasi-inovasi yang saya implementasikan di ruang kelas saya itu besar harapan saya bisa diadopsi oleh rekan-rekan sejawat, baik di lingkungan sekolah saya sendiri ataupun di rekan-rekan sejawat di sekolah lain. Nah, yang saya lakukan adalah inovasi tadi saya men-share ke beberapa akun media sosial supaya bisa dipraktekkan oleh teman-teman yang lain. Kemudian saya juga sering mengajak teman-teman
saya terbuka ketika ada yang mau berkunjung ke kelas melihat inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan, saya terbuka, Bu, seperti itu. Supaya bisa berdampak ya Pak Ya. dengan guru-guru yang lain. Betul. Nah ini terkait dengan strategi kolaborasi Pak. Apakah Bapak terlibat dalam kegiatan kolaboratif dengan rekan guru untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi di sekolah dasar? Tentu kalau ditanya, Bu, masalah terlibat atau tidak, tentu sangat terlibat. Nah, ya, mulai dari perancangan, kemudian pelaksanaan, maupun evaluasi. Karena dengan keterlibatan dalam sebuah kolaborasi dalam berinovasi, tentu harapannya bisa memberikan hasil yang maksimal, Bu. Seperti itu. Berkolaborasi. Bagaimana pengalaman Bapak dengan rekan guru dapat meningkatkan efektivitas metode pengajaran kreatif Bapak? Baik. Nah, pertama yang biasa saya lakukan ketika ada ide yang muncul, saya langsung mengajak rekan-rekan untuk membantu berpikir tentang hal-hal apa yang urgent, tentang hal-hal apa yang dibutuhkan untuk mengeksekusi ide-ide kreatif tadi. Jadi saya mengajak mereka untuk ikut andil dalam membuat inovasi tadi. Tentang ide atau praktik, apakah ada ide atau praktik terbaik yang Bapak dapatkan dari sesama guru dalam upaya meningkatkan inovasi di sekolah? Baik, tentu kalau dalam satuan pendidikan itu seyogianya memang kita saling menginspirasi ya, Bu. Nah, mengenai ide, tentu saya sering juga mengamati teman-teman pada saat berinovasi di kelas mereka masing-masing. Tentu saya memetik banyak ide, Bu. Kemudian saya eksekusi di kelas dengan cara yang berbeda. Nah, contohnya kemarin itu teman-teman punya ide, bahkan menyarankan kepada saya pada saat saya berinovasi. Dengan ide teman itu saya menghadirkan papan kehadiran si Pakatabe di ruang kelas. Sehingga tujuannya sangat berdampak ke peserta didik. Peserta didik berlomba-lomba hadir di pagi hari, Bu. Seperti itu ide yang saya dapatkan dari teman-teman di sekolah. Luar biasa sekali, Pak. Terima kasih banyak, Ya, Pak, sama-sama, atas Bu. bincang kita hari ini. Masukan Bapak sangat menginspirasi dan luar biasa. Demikianlah bincang kita bersama Bapak Baharudin SPD MPD. Sangat menginspirasi dan semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai rekan-rekan guru. Baharudin bukan hanya pendidik, melainkan pionir yang membentuk masa depan generasi bangsa. Dengan kreativitas sebagai pedoman, ia membawa kecerdasan dan kegembiraan dalam dunia pendidikan dasar, menciptakan kisah inspiratif yang akan dikenang oleh siswa sepanjang hayat. Inilah awal dari perubahan besar, sebuah revolusi kreatif di ruang kelas sekolah dasar. Sekolah dasar adalah awal dari perjalanan panjang merebut impian. Memperjuangkan pendidikan di tingkat ini memberikan peluang bagi bunga kecil untuk berkembang menjadi bunga yang indah di kebun pengetahuan. Mari kita tanamkan benih pengetahuan yang akan tumbuh menjadi hutan ilmu pengetahuan. Bersama kita memperjuangkan pendidikan di tingkat dasar, membentuk karakter masa depan bangsa. Saya Siti Rabia Nur, sampai jumpa di episode inspirasi lainnya. Salam pendidikan.